Trik ini bukan menyiksa si burung, melainkan gimana caranya kita berinteraksi sama si burung supaya si burung nggak bete, supaya si burung tetap aktif, supaya si burung tetap pinter. Nah, caranya menggunakan trik ini. Oke, yuk coba lagi, sini sayang. Ambil, masukin ke situ. Sip, pinter. Halo sahabat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Nah guys, malam ini saya mau kasih sesuatu hal yang rahasia. Cukup kita berdua aja yang tahu, antara aku dan kamu. Tapi kamu itu banyak di sana ya, di rumah tuh yang nonton bisa banyak banget. Jadi ya pokoknya yang nonton itu jangan bilang ke teman-temannya. Kalian bilang aja kalau mau tahu tonton konten dari Dunia Satwa. Oke? Setuju ya? Setuju ya? Oke. Kalau setuju baru kita mulai nih guys. Nah, karena banyak banget permintaan dari teman-teman, Bang, coba dong ajarin gimana caranya ngelatih trik. Bang, coba dong ajarin gimana caranya melatih burung ini supaya begini atau segala macem. Intinya gimana caranya melatih si burung paruh bengkok supaya bisa melakukan sesuatu hal yang kita inginkan. Oke, saya mau kasih tahu ke kalian gimana caranya dan gimana cara amannya. Jangan sampai kalian salah dalam melatih hewan. Karena apa? Kalau misalnya salah-salah, bahayanya si hewan bisa sakit dan bisa mati ataupun si hewan bisa stres guys. Jadi jangan sampai salah. Oke, yuk langsung aja kita bongkar rahasianya guys. Sebelum saya bongkar rahasianya, saya perlu siapin dulu dong satu ekor burung yang tentunya lucu banget. Nanti saya kenalin ke teman-teman semua dan kita langsung praktekin ke si burung yang ini guys. Sebentar ya, saya siapin dulu burungnya nih guys. 1 hour later. Nah guys, kalian udah lihat belum burungnya ada di mana? Nah, ini dia nih burungnya nih, ada di sini nih. Nah, ini jenisnya itu adalah burung mong parakeet yang warnanya biru atau blue mong parakeet. Nah, kita latih dia caranya kayak gini guys. Kalian harus tahu dulu makanan yang dia paling suka. Kita coba lihat kuaci dia mau nggak? Oke, dia kuaci hari ini nggak mau guys. Jadi kalau misalnya ngelatih trik, kita harus tahu dulu makanan yang paling dia suka. Nah, sekarang dia milihnya jagung guys. Berarti dia suka jagung guys. Nggak apa-apa kalau misalnya dia suka jagung, berarti kita buat pancingannya yaitu jagung guys. Supaya dia mau melakukan apa yang kita perintahkan atau kita ajarin. Nah, cara yang pertama, oke udah dapat nih. Makanan yang dia paling suka jagung. Kita coba kasih kuaci, dia mau nggak? Nggak mau. Oke, jagung maunya guys, nggak apa-apa. Sini, pancing pakai jagung dulu. Kita deketin dulu ke mainan triknya, kita kasih makan. Nah, latih triknya itu pas di jam makannya guys. Jadi ketika jam makan, kalian kasih makan sambil kalian latih trik. Supaya apa? Supaya pertama, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kayak makanan yang paling dia suka. Kali ini jagung, biasanya saya ngelatihnya itu pakai kuaci guys. Tapi kita ngikutin si burungnya, jangan burungnya ngikutin kita. Nah, kita ngikutin si burungnya suka apa kita kasih aja. Nah, jagung kita kasih dulu. Nah, ketika udah jagung udah kita kasih, kita kenalin alat triknya. Kayak ini nih, ini stick ring. Stick ring kita kenalin ke dia dulu. Kenalin dia udah mau angkat, nggak apa-apa. Kasih ke kita, kasih jagung. Kasih makanan yang paling dia suka. Begitu terus tahapnya. Jadi alat-alat triknya kita kenalin dulu ke si burung supaya dia nggak takut. Karena kalau awal-awal baru-baru dia takut guys. Nah, kita kenalin lagi. Nah, supaya dia mau megang aja. Tapi kalau ini sih udah terlatih guys. Jadi dia tahu caranya. Sip. Nah, kalau salah nggak apa-apa, kita kasih reward dulu. Jadi kita nggak bisa paksain dia supaya dia bener-bener ngelakuin apa yang kita perintahin. Karena apa? Kalau misalkan kita terlalu memaksakan, dia juga bete guys. Dia nggak mau ngelakuin nantinya. Kita kenalin aja pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, kenalin lagi ini ringnya, masukin ke sticknya. Salah lagi nggak apa-apa, yuk. Sip. Ya, salah nggak apa-apa. Yang kedua nggak apa-apa, kita kasih reward guys. Kalau misalnya yang pertama, kita tunda dulu rewardnya ataupun hadiahnya nggak apa-apa. Oke, kita coba lagi. Nih, ringnya. Ayo, ringnya sini. Ambil dulu ringnya sayang. Ambil ringnya. Kamu mau ini, ambil ringnya. Masukin ke sini. Ya, gagal. Sekali lagi yuk. Nih, ambil. Good. Masukin ke mana? Pinter.
Kalau misalkan dia berhasil, dia benar, kasih reward, boleh dielus-elus, boleh dikasih makanan yang dia suka, itu bebas. Nah, biarin sampai dia selesai makan dulu guys, karena kalau lagi makan nggak bakalan mau. Nih, satu lagi sayang, ambil ringnya. Bagus, pinter, masukin. Oke, pinter. Jangan lupa kalau misalnya dia berhasil, langsung kasih reward, langsung kasih hadiah. Yuk lagi kita ulang guys. Ini ringnya kita ambil. Sini sayang, sini, nih. Oke, ambil ini dulu. Oke, masukin kemana? Sip, pinter, good. Kasih reward, jangan lupa. Nah, biarin dia makan dulu. Nah, kalau sudah selesai makan, kita bersihin lagi mejanya supaya dia fokus. Pancing lagi. Sini sayang, yuk ambil ringnya, masukin kemana? Ah, pinter. Lama-lama dia mau guys. Tuh, kasih lagi rewardnya, jangan lupa. Nah, kalau misal untuk ngasih reward jagung, kalian harus pocelin jagungnya guys, satu-satu, biar gampang ngasih makannya. Oke, kamu mau? Sip, kasih lagi nggak apa-apa. Kita coba lagi guys. Kita coba berulang-ulang terus sampai dia hafal. Jadi kalau misalnya dia belum hafal, misalnya dia ngangkat ini, ngangkat ringnya, terus dia ngasih ke kalian dulu, ngasih ke tangan kalian, itu nggak apa-apa. Kayak contoh kayak gini, ringnya. Kita coba ulang. Misalnya nggak ada ringnya, ambil sayang, nih ringnya ambil, sini. Nah, kasih ke tangan kalian dulu nggak apa-apa. Awal-awal kayak gitu, taruh dulu terus kasih ke tangan kalian, taruh lagi kasih ke tangan kalian, kayak gitu awal-awal. Yuk, ambil, tunjuk apa yang mau diambil, ambil, good, sini. Nah, pinter. Kalau misalnya sudah ke tangan kalian, tinggal tahap kedua. Tahap kedua itu, jadi dia ngambil ringnya, terus tangan kalian pancing sampai ke sticknya. Kita coba. Kita jangan lupa bersihin mejanya guys, karena kalau nggak bersih dia nggak fokus. Oke, ini ada stick. Nah, dia gagal kan? Ini ada ring, ambil, masukin ke situ. Pinter, good. Jadi tangan kita juga ngarahin dia supaya ke arah yang benar guys. Terus aja kayak gitu. Lagi latihan lagi. Yang utama itu stick ring dulu aja. Itu basic. Oke, sip. Jangan lupa kasih hadiah. Oke. Biarin dia makan dulu, karena kalau dia masih makan nggak bakalan mau dia guys. Ambil, good, masukin. Pinter. Ambil hadiahnya. Kalau misalnya dia pinter, kasih, jangan lupa hadiahnya. Lagi, ambil, masukin ke, pinter. Wah, cepet ya, cepet tanggap ya si Mong ini ya, karena sebelumnya memang sudah saya latih juga untuk basicnya. Jadi si Mong ini tinggal saya rapihin aja guys. Ambil, good, masukin ke sini. Nah, dia bingung kan? Nah, pinter. Jangan lupa kita arahin dulu guys. Kalau untuk awal-awal arahin dulu, jangan sampai enggak. Itu untuk ngelatih dasarnya. Ini dasar banget. Kalau misalkan kalian sudah bisa ngelatih ini, otomatis semua trik gampang guys, karena basic banget ini. Sip, taruh sini. Good, pinter. Awal-awal jangan jauh-jauh dulu ya guys. Awal-awal deket aja dulu, dari sini ke sini, ataupun pancing-pancingnya. Pokoknya gimana caranya si ring ini masuk ke dalam stick. Oke. Ataupun caranya kayak gini nih. Ambil ringnya, kalian pendekin dulu. Nah, kalian yang masukin dulu lah pokoknya si ringnya supaya masuk ke stick. Ambil, sini masukin. Masukin. Good. Bisa caranya kayak gitu. Jadi untuk awal-awal harus dibiasain dulu. Intinya dia tahu dulu kalau misalkan si ring ini harus masuk ke stick ini. Ataupun kalian contohin bisa begini supaya dia ngeliat aja guys, ke sini begini terus. Nanti juga dia hafal. Tapi utamanya, pokoknya utama banget, kalian harus biasain dia sama alat triknya supaya dia nggak takut. Masukin sayang. Masukin. Ya, salah. Oke, yuk coba lagi, sini sayang. Ambil, masukin ke situ. Sip, pinter. Kasih hadiah, jangan lupa. Karena kalau nggak dikasih hadiah dia bete guys. Wah, hadiahnya udah pada habis ini sayang. Ganti yang baru, ganti yang baru. Aku ambilin dulu ya. Kita ganti yang baru guys, supaya dia seneng. Nah, sip.
Nah, pokoknya caranya kayak gitu. Awal-awal kalian ngelatih. Yang pertama nih, tadi kalian harus kenalin dulu burung kalian sama alat triknya supaya si burung nggak takut dulu. Yang pertama, jangan dipaksain dan jangan dipuasain. Itu salah banget guys. Yang bener itu kalian atur jam makannya. Sehari itu 3 kali. Pagi, sore, sama malam. Nah, ketika pagi ketika dia mau makan kan otomatis dia lapar guys. Pas lapar itu kalian bisa sambil pancing-pancing sama makanannya, kenalin ke alat triknya. Itu yang pertama. Terus kayak gitu di pagi kenalin dulu pertama. Terus yang kedua di siang. Siang kan dia mau makan juga nih guys. Nah, ketika dia mau makan, kalian kenalin lagi si ringnya itu gimana caranya dia mau ngangkat ring lama dan ngasih ke kita. Itu cara kedua. Nah, terus yang ketiga, kalau misalkan dia udah mau ngangkat lama, itu kalian gimana caranya si burung kepancing. Si ring ini harus dibawa ke tangan kalian dulu. Itu yang ketiga caranya. Nah, kalau misalnya yang ketiga udah berhasil, langsung ke cara yang keempat. Cara yang keempat gimana? Caranya itu si burung kan udah tahu kan, si ring ini harus ditaruh ke tangan kalian baru dia dapat reward ataupun hadiah. Nah, tangan kalian tinggal kalian geser aja ke arah si sticknya guys. Nah, supaya si burung masukin ringnya ke stick ini gitu. Dan jangan lupa kasih hadiah setiap dia benar ataupun ketika dia salah, dia udah merasa aduh gimana sih ini, apa sih yang bener. Nah, itu kasih reward guys. Karena apa? Dasarnya burung itu nggak tahu apa maksud kita. Nah, gimana caranya kita menyampaikan maksud kita tuh kamu harus ngambil ini terus masukin ke sini. Itu kita gimana caranya untuk menyampaikan itu dan supaya si burung mengerti seperti itu guys. Jangan sampai, sebenarnya trik ini tuh bukan menyiksa guys. Trik ini bukan menyiksa si burung, melainkan gimana caranya kita berinteraksi sama si burung supaya si burung nggak bete, supaya si burung tetap aktif, supaya si burung tetap pinter. Nah, caranya menggunakan trik ini. Karena apa? Kalau misalkan burung jarang diajak interaksi, otomatis si burung bisa galak. Terus juga kalau misalnya jarang diajak interaksi, diajak bermain, si burung bisa stres ataupun ya pokoknya intinya dia kurang bergerak lah. Nah, kalau misalnya pakai trik ini dia bergerak dan sebenarnya secara alami trik ini tuh udah dilakuin sama dia guys di alamnya, tapi beda ya, bukannya di stick ring, melainkan dia ngambil batang kayu terus ditaruh di sarangnya kayak gitu guys. Jadi sama kayak gitu, misalkan ini anggaplah si ring ini batang kayu dan ini stick ini itu adalah sarangnya. Jadi si batang kayunya itu dibawa terbang sama dia terus dimasukin ke sarangnya gitu guys. Jadi prinsipnya seperti itu untuk stick ring. Basicnya stick ring dulu lah, nggak usah kayak yang lain kayak basket, bangkoin dan lain-lain, itu sama. Utamanya di stick ring, kalau misalnya kalian bisa, semuanya bakalan bisa. Kita coba lagi yuk ke mong paraketnya lagi. Sini sayang, nih kamu ambil ringnya, yuk kamu ambil ringnya terus dimasukin ke sticknya. Arahin jangan lupa untuk awal-awal. Ya, jatuh. Sini ambil lagi sayang, ambil, dimasukin ke, ayo ya, jatuh nggak apa-apa, yuk kasih lagi dulu. Kasih dulu rewardnya guys. Kalau misalkan dia udah gagal 2 kali, kasih rewardnya, jangan dipaksain. Oke, biarin dia makan. Terus ambil lagi ringnya, masukin ke sticknya. Pinter. Jangan lupa kasih hadiah. Terus berulang-ulang kayak gitu. Kalian harus sabar, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Ini sayang, ambil lagi, masukin. Good, pinter. Kasih hadiahnya. Oke, lagi guys, sini ambil, dimasukin ke, good, pinter. Ayo lagi, sekarang agak jauhan, sini agak jauh. Oke, ambil, dimasukin kemana? Ya, salah. Sekali lagi, sini. Yuk, sekali lagi. Ini ambil agak jauh, masukin kemana? Pinter. Jadi kalau misalkan dia udah bisa, udah mengerti, itu kalian tinggal tunjuk-tunjuk aja. Tunjuknya pakai begini doang guys, isyarat doang, nggak perlu tunjuk gitu, nggak perlu. Nih kita contohin sekali lagi. Kan awal-awal kita nunjuknya dari sini, misal ngambil ini kita tunjuk, terus ini kita tunjuk ke sini, itu awal-awal. Tapi kalau misalkan sudah bisa, nih kalau udah bisa gini doang guys. Oke. Nah, kayak gitu doang. Sekali lagi, sini. Ambil. Sip. Oke. Jadi nunjuknya gitu doang, guys. Gampang. Sekali lagi. Ayo anak pintar. Sekali lagi. Hap. Ambil. Sip, pinter. Kayak gitu. Berulang-ulang terus sampai bisa. Dan kalian harus sabar. Tidak boleh terburu-buru ataupun nggak sabar, guys. Karena yang namanya ngelatih hewan itu
memang ibaratnya di alam itu dia basicnya seperti itu. Tapi kan kita harus menyampaikan lagi ataupun mengajarkan lagi kalau di manusia tuh seperti ini. Dan bahasa kita sama si hewan kan beda guys. Hewan itu bahasanya sendiri, manusia bahasanya sendiri. Tapi kita sebenarnya bisa komunikasi sama mereka dengan cara apa? Pertama, kita awal-awal harus mencontohkan dulu. Contohin dulu sampai dia paham, sampai dia mengerti. Baru dia menirukan guys, begitu. Soalnya banyak banget teman-teman yang komentar, apalagi yang khususnya yang ngelatih free fly ya. Bang, gimana sih caranya supaya si burung itu respons pet? Bang, kok burung saya nggak respons pet? Bang, kok burung saya kok nggak respon, nggak bonding sama saya? Itu ada beberapa faktor guys. Nah, kalau misalkan nggak respons pet guys, biasanya burung itu sudah bisa makan sendiri ataupun mencoba-coba makanan biji-bijian, ataupun kalian kasih makanan bijian di dalam kandang, itu burung pasti hilang respons petnya. Terus yang kedua, kalau yang respons pet hilang, itu biasanya pakan lolohannya kurang menggairahkan. Biasanya dia kurang begitu suka. Terus yang ketiga, si burung sudah beranjak dewasa, biasanya rada-rada hilang respons petnya. Yang keempat, jam makannya terlalu padat. Sehari bisa 4 kali, ataupun sehari bisa 5 kali, itu terlalu padat. Dan mungkin sehari 3 kali, tapi makannya itu sesenya atau milinya terlalu banyak. Akhirnya ketika jam makan siang, itu dia belum habis banget makanannya. Nah, itu yang bisa menjadi respons petnya hilang. Kalian harus tahu dulu standar memberi makan si burung seperti apa. Jangan sampai kekurangan bisa membuat si burung kurus, kelebihan bisa membuat si burung over, kegemukan, dan respons petnya hilang. Nah, kalau misalkan masalah kurang bonding, itu karena kalian kurang bisa menyampaikan apa yang kalian mau ataupun apa yang kalian maksudkan ke si burung. Jadi intinya kita komunikasi lah sama si burung, gimana caranya si burung ini mengerti apa yang saya inginkan, apa sih maksud saya, dengan cara yang baik, bukannya menyiksa ya guys. Jadi harus sabar, harus pelan-pelan, benar-benar bertahap dan dengan cara yang benar. Karena kalau misalnya nggak cara yang benar, itu bahaya banget guys. Bahayanya ya tadi, bisa kurus, bisa mati, ataupun bisa stres gitu. Jadi jangan pernah dipaksakan. Jadi yang utama tuh sebenarnya guys, burung itu sehat, burungnya itu aktif, burungnya itu makannya bagus, burungnya itu pokoknya sehat lah. Utamanya gitu. Masalah trik, masalah bisa ngomong, masalah bisa free fly dan lain-lain, itu balik lagi ke bakat si burungnya. Jangan kalian memaksakan. Karena kalau misalnya trik pun, kalau misalkan nggak bisa saya latih trik, saya nggak bakalan mau memaksakan. Karena apa? Yang pertama, ya bisa jadi jangka waktu buat ngelatih triknya lama. Walaupun ya bisa dibilang semua jenis burung paruh bengkok itu bisa dilatih trik. Tapi kalau misalkan kita terlalu memaksakan, otomatis jadwal latihannya ataupun jam latihannya itu terlalu lama guys. Kasihan si burungnya. Kalau misalkan dia udah bisa, biasanya kan saya ngelatih trik itu sekitar 2 mingguan. 2 minggu itu kita ngelatih trik terus rutin. Selebihnya kalau misalkan dia udah bisa, kalian nggak mainin 1 minggu nggak jadi masalah. Saya pernah punya burung trik 3 bulan nggak pernah saya mainin, nggak jadi masalah. Tinggal ketika kita mau mainin, kita harus kasih inget lagi caranya bagaimana, dan itu gampang banget guys. Sebentaran juga langsung bisa seperti itu. Intinya burung paruh bengkok pintar, jangan pernah takut burung paruh bengkoknya tiba-tiba nggak bisa. Tinggal gimana caranya kalian panasin ataupun angetin mesinnya lagi, sama kayak motor pokoknya dia tuh. Oke deh guys, karena ini udah gerah banget, panas banget, terus juga saya udah kasih tahu rahasianya ngelatih trik, khususnya si stick ring ini saya udah kasih tahu ke kalian bagaimana caranya. Nanti ke depannya kalau misalkan banyak teman-teman yang request di kolom komentar, "Bang, latih ke tahap selanjutnya." Oke, nanti saya akan buatkan video triknya, melatih trik di tahap-tahap yang selanjutnya. Tapi kalau nggak banyak komentarnya, nggak usahlah kita ngelatih trik, kita latih yang lain aja nggak apa-apa. Pokoknya kalian request aja di bawah, kalian mau latihnya seperti apa, nanti kita coba buatkan video tutorialnya. Oke deh guys, ini asli udah gerah banget, udah panas banget karena ini ruangan panas banget. Mungkin sekian konten kali ini guys, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Jangan lupa di like dan di share kalau misalkan kalian suka dengan konten ini, dan wajib banget untuk kalian subscribe channel Dunia Satwa supaya kita lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lebih seru dan informatif tentunya buat teman-teman semua di rumah. Saya sama si Mong lucu ini mohon pamit, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.